Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati Pak Wali Negari beserta rombongan, kemudian yang kita muliakan penghulunya Mama di Mulama Masjid Tandai, kemudian yang terhormati Bapak Ibu jemaah sidang materi yang berbahagia. Pada kesempatan ini mengawali sambutan dari kita ucapkan alhamdulillah lagi sebagai rasa syukur kita dari Musyawarah Ar-Rahman, karena pada malam ini kita yaitu mendapat kunjungan dari pemerintahan negari dalam rangka safari Ramadan. Untuk itu pada pihak negari kami akan terima kasih banyak. Kemudian juga mengucapkan mohon maaf dalam kedatangan tim safari dengan kondisi musala yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga lambung ini ya. Antara banyak aku dari bu sangka ya. Tapi meskipun seperti itu, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku ketua lembaga kerapatan adat negari kita, aku Dato' Begindo, yang alhamdulillah sudah berhadir bersama kita di sini. Selanjutnya kami hormati Bapak Babin Kantipmas Nagari Kampung Tengah yang selalu hadir bersama kami di pemerintahan nagari dalam rangka menjaga Harkantipmas, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Nagari Kampung Tengah. Seterusnya yang kami hormati lembaga Nagari Kampung Tengah yang berhadir bersama kita di sini. Kalau kita lihat yang hadir ini ada dari Karang Taruna kita, ya. Kemudian ada dari lembaga MUI. Seterusnya yang kami hormati seluruh perangkat Nagari Kampung Tengah yang sudah hadir bersama kami di sini dalam rangka kegiatan safari Ramadan Nagari Kampung Tengah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bisa hadir di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan sholat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah yang alhamdulillah ini sudah malam nangka balik kan? Yang alhamdulillah kalau kita lihat mulai dari awal Ramadan sampai kini seminggu pertama kita dibayar hujan tarawih. Baru mulai ke tarawih, baru mulai ke masuk maghrib dibayar hujan. Jadi pada malam ini itu merupakan anugerah diberikan oleh Allah. Ya, hari elok cuaca rancak kita bisa kasurau kembali untuk mempererat kembali ukhuwah Islamiyah awal. Karena bertanggung 2 tahun yang lalu, tahun 2020 dan tahun 2021, kita dihantui oleh namanya virus corona.
Selama virus corona itu yang di tahun 2020 hingga ada, ya, dilarang atau dihentikan ataupun dianjurkan untuk tidak melakukan keramaian seperti ini. Tetapi kemarin itu sudah dicabut status corona oleh pemerintah RI melalui Presiden Joko Widodo, untuk status corona itu sudah dihapus. Jadi alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutinitas awal selama bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kami juga atas nama pemerintah Nagari di dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan di Nagari, kita bukan hanya membangun fisik dulu, bukan hanya membangun fisik jalan dan bangunan saja. Kami juga di sini membangun mental anak-anak awak, kemudian untuk pembangunan tentang segi keagamaan. Alhamdulillah berkat kerjasama kami dengan lembaga MUI yang ada di Nagari, kami mencoba mengangkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang sudah kita laksanakan 2 tahun terakhir, yang alhamdulillah dan insya Allah di tahun ini juga akan kita lanjutkan kegiatan pembangunan di bidang keagamaan, baik itu penyelenggaraan jenazah ataupun kegiatan tahfiz Quran ataupun kegiatan untuk pembekalan kepada guru-guru mengaji yang ada di negara ini. Kalau kita lihat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak anak-anak awak, ya, yang dalam usia pendidikan itu banyak yang tidak belajar mengaji ke sekolah. Itu dilema oleh awak. Itu yang harus kita perbaiki. Kalau dulu, ya, yang generasi awalnya lagi ini, dulu waktu ketik itu kalau udah kasih tahu pernah bilang dia orang tua. Jadi harapan kami di sini kok, rancangan generasi awak yang akan datang itu tergantung dari siapa? Dari siapa? Tergantung dari generasi awak yang ini Tuhan. Kami sampaikan. Hamba ulang melihat rancangan generasi awak yang akan datang itu tergantung pada generasi awak pada saat ini. Bahwa awak mempersiapkan generasi awak untuk yang akan datangnya. Kalau nantinya, ya, Nagari awakku akan berkembang, akan maju. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu keagamaan, itu maka akan hancur Nagari Kampung Tanah. Ya, jadi ilmu dunia harus dibarengi dengan ilmu akhirat. Ini sesuai itu. Yang mau sampaikan tadi, dunia aku akan berkembang, Nagari awakku akan maju. Salah satunya, kalau kita cari ini kok, untuk di Nagari Kampung Tengah itu sudah mulai pelaksanaan pembangunan jalan jalur. Kalau jalan awak Pulang-Gadang nantinya, ya, masyarakat jalur transportasi yang ada di Nagari Kampung Tengah itu akan ramai. Kalau alah ramai, orang akan baca buah datang kemari. Baca cara mempersiapkan generasi awakku kepada masa yang akan datang. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pak Wali Nagari Kampung Tengah dan seluruh tim Ramadan yang mungkin untuk memperpendek waktu tidak kami sebutkan khususnya satu persatu, tapi itu dalam penghormatan kami yang kami hormati pada malam hari ini. Selanjutnya pengurus musala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang maaf tarik musala Ar-Rahman. Pada malam
yang berbahagia ini marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia Allah itu dipertemukan oleh Allah dalam musalah hidup ini. Itu berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan itu malam hari itu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, kemudian mendatangkan hal-hal yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan hidup bermasyarakat dan bernegara. Pada ibu yang berbahagia, kerapatan Anda itu sebenarnya adalah perkumpulan nenek mama. Jadi nenek mama wan dari batu nadi kampung tanahku bapak tua bangku satu lembaga, itu lembaganya namanya kerapatan adat. Jadi yang diurusnya bapak dan ibu yang berbahagia adalah program nagari, program bahas. Ya kalau program tujuan kantor ini adalah untuk menyelesaikan masalah saku, pusaku dan masalah yang berhubungan dengan adat istiadat yang terjadi di kampung tanah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kerapatan adat itu tidak berhak dan berwenang masuk ke dalam rumah tangga suku kaum yang bersangkutan gitu. Jadi sifatnya hanya koordinasi dan penggabungan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi itu Bapak dan Ibu yang berbahagia yang perlu kami sampaikan tentang kerapatan adat. Kalau dia di Minangkabau kan nagari itu Bapak suku, ya kan? Kemudian nagari itu Bapak Hulu. Kemudian agar di nagari itu ada koordinasi bisa melaksanakan program pembangunan di dalam nagari itu, maka tentulah lembaga kerapatan adat nagari. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau soal kaji lagi balik malam mungkin di malam itu menengah kaji begitu. Mungkin kami siko tidak akan memberikan kaji, cuma barangkali kami akan memberikan sedikit hal yang berhubungan dengan adat Minangkabau yang berhubungannya dengan agama. Jadi hubungan adat Minangkabau dengan agama itu pantun atau pepatah Minangkabau yang berbunyi si puncak mati karambau kaladang ngambau lagi buku bau kaduni. Ada itu syarat di Minangkabau ibarat kau dan kemudian sanda menyandar kadunya. Itu pada yang berbahagia. Kemudian orang Minangnya lah sepakat di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijalankan adalah adat bahasa syarak, syarak bahasa kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau kita bicara tentang agama kita Islam, di dalam Islam itu ada 3 yang terkandung Bapak dan Ibu yang berbahagia. Ya, agama Islam itu ada 3 yang terkandung. Yang pertama adalah akidah tauhid. Ya, akidah tauhid itu adalah dasar. Kalau ibarat musajiku Bapak dan Ibu yang berbahagia, akidah tauhid itu adalah fondasi. Ya. Nah, yang kedua syariah. Syariah itu terbagi 2, ada ibadah penghambaan kepada Allah. Ibadah itu terbagi ada ibadah khusus. Ya, ibadah khusus itu adalah sembahyang, puasa, ya kan, zakat, haji. Itu ibadah khusus. Kemudian ada ibadah umum. Ibadah umum itu apa Bapak dan Ibu yang berbahagia? Ibadah umum itu adalah ibadah yang sifatnya adalah amal soleh, amal yang baik. Kemudian di dalam syariah itu ada juga muamalah. Muamalah itu adalah hubungan antara kita manusia. Bahwa hubungan awak dengan tetangga, bahwa hubungan awak dengan orang lain, bahwa hubungan awak sama kadang. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kemudian akidah yang didasari oleh iman, kemudian syariah yang di dalamnya orang Minang melaksanakan ibadah
Jadi orang Minang itu Bapak dan Ibu yang berbahagia karena nunyo menganggap ada bahasa di syarat bahasa di kita rumah ini kita bertanya nyo mengekek orang Minang tapi tidak pernah nampak sembahyang masih Minang itu kaki. Ini mengakui orang Minang bagalah Sultan Hidayah itu kalah, tapi tidak pernah kuasa orang Minang juga kayak begitu. Jadi konsepku Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi itu ada yang Minang, ada yang syarat yo ada yang ngabot ibarat awal itu tabiat saling kuat menguatkan. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu yang berbahagia, buah dari akidah kita yang didasari oleh iman, kemudian ibadah dan muamalah itu dan melahirkan akhlakul karimah. Nah, sebenarnya ada pemain akhlak itu. Di akhlak itu di aplikasi itu. Ada syarat mengatur. Kemudian ada memakai. Memakainya di akhlak itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Ini kita bicara masalah iman. Iman itu artinya kan percaya. Walaupun 6 rukun iman itu 6. Iman itu pada dasarnya artinya adalah percaya, yakin. Ya, percaya dan yakin. Dalam hadis itu yakin itu berarti bolo syaratnya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Mulai orang mengikirkan bahwa yakin dengan iman, hati kita membenarkan keyakinan itu, kemudian dalam kehidupan kita laksanakan keyakinan itu dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang kita katakan tadi, dalam kehidupan kita bermuamalah hubungan di antara itu. Nah, tauhid akidah itu tergantung dari kuatnya iman. Nah, jadi Bapak, contoh yang sangat sederhana Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dari kita awak mendamba dan awak yakin mulai awak barasu bulan puasa itu dijadikan oleh Allah di tengah kehidupan kita sebagai rahmat begitu, mencuci kehidupan kita. Banyak hadis yang mengatakan di dalam Al-Quran dikatakan apabila kita melaksanakan mansana Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis Rasulullah. Apabila kalian berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan puasa yang benar, ya lalu kalian berpuasa itu dengan perhitungan, dengan iman dan perhitungan, malam-malamnya itu isi dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala Allah akan ampuni dosa awak. Kan begitu. Katanya gitu, bantu itu janji Allah, kok tidak paranan Rasulnya panggil. Jawabannya kadar iman kita untuk antahiyun tak indah. Dulu di daerah awak, di kampung awak, di awak adung alif baku. Ambo masih ingin dan sampai kini kalau di mulia yang dinanti oleh orang alif baku itu adalah tausiah baku ke anak. Siapa nak baralik? Oh, anak orang Melayu. Anak orang Melayu itu anak buah kaki sakti itu ya. Kok bagian mana ceramah dari kaki sakti? Kaki sakti itu memang nyok orang Melayu. Kalau dia ceramah waktu orang baralik memang panjang sekali. Kini indah, alih baku itu baku awak diantarkan bambu awak sudah tu makan awak bayi. Ya Pak Ibu yang berbahagia. Bila oleh kesempatannya kepada Ibu yang berbahagia, dulu batunangan awak di saat batunangan itu anak gati atau anak bujangku bayi mengunjungi mama. Kalau nyoba si bayi mengunjungi mama, kemudian nyotolong andai di dapur, bukan sekadar menolong di dapur, nyotolong mencuci piring yang sudah sambil mencuci piring di ceramahnya dia tahu apa laki, tahu apa laki bantu iko, tahu maju anak bantu iko, babiku bantu iko. Itu kesempatan kini tidak kepada Ibu yang berbahagia. Dulu ada acara menjalan sampai kini juga ada acara menjalan, tapi lata beser. Acara menjalan itu nampak nanya cari adalah rantang nanya bau. Ayamnya sepuluh setengah, dagingnya selalu kencang. Kemudian bagi kemanakan nasi itu nanya cari aku balikan dari itu
jalan awak. Mie setengah mie, ya kan, kalau macam. Padahal tak itu Bapak dan Ibu. Awak menjalan mama itu menentukan janjang mama sambil mengejekkan kalau kamar-kamar padusi, oi udah, ubah masalah awak disuap. Nak patuju dua den lain, mama den, uhui jo mama den, antarin balik karanggaya den. Itu sebenarnya dipikirkan. Dua awak jo mama awak, mama bertausiah tentang adai, bertausiah karo sumando kanak kemanakan awak, dia dari kemanakan awak. Kini Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini menjalan 10 buah. Pukul 5 mulai menjalan. Beko ditampil mama, dia titip. Oh mama, awak kakak situ, awak kakak situ. Nyo titipan rantang itu beko kurang sedang maghrib, nyo balik oh mak ini lah maghrib, oh nggak ini tilo kesempatan majai itu sedang kawan. Dan ini itu tak dipergunakan durang dan indah para durang lagi. Jadi itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau lambung kan, yang salah itu siapa yang salah. Sadunya itu salah, sadunya itu lalai. Mama dan mana kan kamanakan indah mencari mama, kamanakan indah ingin tahu, indah kamu mencari tahu tentang ada yang istiadat itu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, merasa Tuhan terlalu panjang, maknanya sakitik tidak akan disampaikan. Jadi atas melurusnya waktu yang minta maaf, barangkali itu saja yang saya mau sampaikan. Salah dan nyatanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diminta kepada tim Sabadi dan penerima pengurus Mushola Harapan untuk mengambil posisi. Jadilah Bapak dan Ibu yang kami hormati. Jadi sengaja kami dari nagari kok kecil kurang kok badalan bawa menteri meninggal bawa tangan. Kami dari nagari Kampung Tengah kok sengaja membawa oleh untuk jamaah Mushola Ar-Rahman itu 1 lembar sejadah. Mudah-mudahan Koko bisa dimanfaatkan oleh masyarakat awak untuk melaksanakan ibadah di mushola awak. Tambah rami hijau dan mushola awak.